Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 372. Iwan yang kini tiba, telah sampai di rumahnya Kaori. Iwan yang bersama Ririn disambut dengan senangnya. Ririn pun melihat Kenshin yang duduk di ruang depan. Ririn tersenyum, begitu pula Kenshin. Kemudian Kaori bilang, "Makan dulu ya, aku ambilin bentar." Ririn menjawabnya, "Nggak usah Mbak Kaori, ini tadi baru makan. Baiknya kita langsung berangkat aja." Setelah pembicaraan sebentar, akhirnya mereka memutuskan langsung menuju ke desanya Rena. Kaori saat itu bilang, "Saya pakai mobilku aja, aku nggak mau pakai mobil kamu. Entar aku jadi teringat mimpi yang tadi malam." Karena Kaori mintanya begitu, Kenshin pun mengiyakan, dan berangkatlah mereka. Iwan bersama Ririn, Kenshin serta Kaori sudah menaiki mobilnya. Perjalanan pun dimulai. Inilah pertama kalinya Iwan mengemudi mobil dengan jarak yang jauh bersama seorang wanita. Meski bukan mobilnya sendiri, Iwan pun sangat senang. Apalagi berdua kayak gini. Waktu pun berjalan tak terasa. 3 jam pun berlalu. Perjalanan mereka kini telah tiba di kota tujuan. Setelah mencari alamat desanya, Kenshin dan Kaori pun sampai di pintu masuk gerbangnya. Masuklah 2 mobil itu dengan pelan-pelan. Di sela hal yang demikian, Iwan pun bertanya tentang alamat yang dicari. Orang desa di situ pun memberitahukan dengan senang. Mereka ramah sekali. Kenshin dan Kaori melanjutkan lagi mencari rumahnya Rena. Setengah jam pun terlewati, dan yang dicari kini sudah ditemukan. Tempat tinggalnya Rena ada di depan mata Kenshin dan Kaori, disambut dengan hangat oleh keluarga di situ, termasuk mamanya Rena dan juga saudaranya. Namun Rena sendiri belum terlihat. Di sela hal yang demikian, salah satu orang bilang, bicara pada tamu yang datang, "Kalau gitu saya jemput dulu Mbak Rena. Tadi dia ada di taman hiburan desa, sedang duduk di sana, lagi melihat pemandangan." Kenshin pun bertanya, "Oh ya, nomornya Mbak Rena berapa ya Pak? Saya telepon dari tadi, tapi nggak bisa tersambung. Handphonenya kok nggak bisa dihubungi." Orang itu menjawabnya, "Mungkin baterainya habis Mas. Ini pun saya telepon juga nggak bisa. Jadi lebih baik saya langsung jemput saja." Kenshin pun bilang, "Kalau gitu kita semua ikut juga ya Pak. Sekalian melihat-lihat pemandangan desa di sini." Kenshin bermaksud mengajak Kaori, Ririn dan Iwan untuk ke lokasinya Rena. Namun orang itu bilang, "Lebih baik jangan Mas. Soalnya jalannya kecil, masuk area persawahan. Jaraknya pun lumayan jauh. Mobil pun nggak bisa lewat. Di sana harus naik motor. Itu tadi Rena juga sama. Saya yang mengantarnya. Katanya pulang naik ojek. Tapi sampai sekarang belum pulang-pulang juga. Ini biar saya saja yang menjemputnya." Yang bicara itu adalah saudara ayahnya. Kenshin pun bilang, "Kalau gitu saya ikut saja Pak. Entar pulangnya biar naik ojek. Saya pun ingin tahu lokasi taman desa ini. Penasaran seperti apa?" Karena Kenshin yang meminta, orang itu pun mengiyakan. Kenshin pun bicara ke Kaori, "Kaori kamu tunggu bentar ya. Sama Iwan dan Ririn di sini." Sambil Kenshin berbisik ke Kaori, "Kaori aku sayang kamu. Kamu jangan berpikir yang aneh ya." Kaori menjawabnya, dengan pelan ia bicara, "Iya say, aku udah mengerti. Kamu nggak usah khawatir gitu. Aku bukan seperti yang dulu, yang mudah cemburu. Tapi hati-hati ya, kamu jangan sampai hilang. Entar aku nggak bisa pulang mencari-cari kamu." Kaori malah bercanda, menggoda Kenshin. Kenshin pun tersenyum, dan Ririn melihatnya. Kenshin dan Kaori yang saling mengungkapkan akan rasa masing-masing. Meski Ririn tak mendengarnya, ia bisa mengerti maksudnya akan yang diucapkan Kenshin. Demikian pula Iwan, yang merasa sekali Kenshin punya tujuan untuk menemui Rena sendiri. Iwan tak mengutarakan hal itu, takut Kaori mendengarnya, entar salah paham. Dan Kenshin kini berangkat bersama pamannya Rena. Ia membawa tasnya untuk menuju lokasi di mana Rena berada. Si Rena sendiri, yang dari tadi pagi ia mencari hiburan, merasa suntuk di rumahnya, apalagi dalam kesedihan, baru ditinggal ayahnya. Si Rena itu sudah 4 jam lebih ia berada di luar, berpindah-pindah lokasi, dari pasar
Dari taman desa, dari warung makan, si Rena seperti rada bingung. Mirip orang yang patah hati. Kemana-mana tak enak, apalagi ini. Berada di desa, hiburannya pun tak banyak, pergi ke mall pun tak ada. Tempatnya terbatas sekali. Si Rena itu kini, menjelang jam 11 siang, ia terlihat duduk sendiri, di gubuk persawahan, melihat banyak orang, yang sedang merawat tanaman. Suasana mendung, tiba-tiba datang, hembusan angin mulai terasa, orang-orang yang sedang menanam, sudah bisa mengira, hujan akan turun. Mereka pun satu persatu, mulai meninggalkan tempat, dan Kenshin, yang di taman desa, ia pun mencari-cari akan Rena temannya, namun si Rena itu belum dijumpai. Pamannya Rena pun bertanya pada orang di sekitar itu, termasuk orang yang lagi jalan, yang baru dari persawahan. Kenshin pun mendapat kabar, wanita yang dicarinya, kini berada di gubuk bagian tengah, yang di sebelah barat. Kenshin dan pamannya Rena langsung ke lokasi itu. Setelah jalan beberapa meter, si Rena pun terlihat sedang duduk sendiri di gubuk sawah, yang nampak sepi. Orang-orang di sawah pun, mereka semua sudah pulang. Kenshin merasa kasihan pada Rena yang dilihatnya. Begitu pula pamannya, yang berpikiran sama. Lalu pamannya pun bilang, kalau gitu masnya temui Rena dulu ya. Saya tak cari ojek motor di depan. Entar langsung pulang sama-sama. Kenshin menjawabnya, iya pak, baik pak. Terima kasih sudah mengantar. Kenshin pun segera ke tempatnya Rena, dengan lewat belakang. Si Rena pun tak mengetahui kalau Kenshin datang. Kenshin pun jalannya dengan hati-hati sekali. Sedang si Rena masih melihat depan, melihat pemandangan sawah. Dan tiba-tiba, Kenshin itu duduk, berada di sebelah kanan. Jaraknya 1 meter. Si Rena belum sadar. Kenshin pun demikian. Ia belum menyapa, belum bicara. Kenshin masih terdiam, melihat ke persawahan. Dan akhirnya si Rena melihat ke arah sampingnya. Terkaget dirinya, terkejutnya tak terkira. Lalu ia bilang, loh, kamu Kenshin? Kamu Kenshin ya? Kamu beneran Kenshin? Apa aku nggak salah? Kamu kok di sini? Kapan datangnya? Beneran nih kamu Kenshin ya? Si Rena sampai tak percaya akan yang dilihatnya, hingga dirinya menyebut nama Kenshin berulang-ulang kali. Kenshin pun menjawabnya. Dengan tersenyum ia bicara, iya Rena, aku Kenshin. Aku di sini untuk melihat kamu. Rena pun langsung saja memeluk Kenshin dengan eratnya. Dirinya bicara. Sambil menangis Rena berkata, ayahku sudah nggak ada. Aku merasa sedih sekali. Makanya aku di sini. Kenshin menjawabnya, iya Rena, aku tahu. Aku mengerti kesedihanmu. Maafkan aku ya, yang nggak bisa ikut ke sini kemarin. Aku terlambat Rena, untuk datang ke rumah kamu. Saat aku tiba, kamu sudah berangkat. Maafkan aku ya, aku juga tak mengirim pesan ke kamu. Karena tadi malam, ada juga hal penting. Si Rena menjawabnya, nggak apa Ken, aku nggak menyalahkan kamu. Kamu kesini aja, aku udah senang sekali. Si Rena melihat Kenshin dari jarak yang dekat, di tempat yang sepi pula. Pelukannya pun belum dilepaskan. Kenshin pun demikian, melihat Rena juga. Tangannya pun tiba-tiba menyentuh rambutnya Rena, seperti membelainya. Kenshin lalu bilang, udah kamu yang sabar ya. Kamu jangan menangis lagi, apalagi di tempat kayak gini. Ini kan bahaya Rena, aku jadi sedih melihat kamu. Kalau tahu kamu kesini, aku pasti melarangmu. Kemudian Kenshin bilang, ya udah kita duduk lagi ya. Aku mau bicara sama kamu. Si Rena pun mendengarkan kata Kenshin. Kenshin kemudian, ia membuka tasnya. Diambillah sebuah surat. Kenshin lalu bicara, ini Rena sebenarnya, aku mau memberikan ini saat hari ulang tahun kamu. Tapi aku berikan sekarang saja. Biar kamu nggak sedih. Semangat lagi seperti semula. Kenshin memberikan surat itu ke Rena. Sambil ia bilang, ini Rena, aku belikan untukmu 3 hari di waktu yang lalu. Selepas aku membeli gedung untuk anak yatim, aku membeli pula gedung yang kamu kontrak untuk usaha itu. Si Rena membaca surat tanah dan bangunan atas namanya sendiri. Si Rena pun berkata, Ken, kamu kok memberi aku ini? Ini kan mahal Ken. Untuk apa Ken? Kamu membelikan ini? Kenshin menjawabnya, ya untuk kamu Rena. Udah kamu jangan bicara mahal segala. Oh ya Rena, ini ada lagi
Sewaktu aku di London, aku membeli ini untukmu. Kenshin tiba-tiba berdiri, memberikan kalung ke Rena, perhiasan emas. Kenshin langsung saja memakaikannya ke Rena, sambil Kenshin bilang, "Kamu terima ya Rena, semua ini sebenarnya aku siapkan untuk ulang tahunmu nanti. Tapi kalau melihat seperti ini, ya aku berikan sekarang." Kenshin tersenyum. Ia melihat Rena. Si Rena pun menitikkan air matanya. Ia menangis bahagia. Dikasih Kenshin perhiasan yang bertuliskan namanya. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya maafkan aku ya Rena. Handphone yang kamu berikan kemarin aku jatuhkan, dan kini jadi rusak. Ini Rena handphonenya. Aku sedih sekali, nggak bisa memakai ini." Si Rena pun tersenyum. Ia jadi tersanjung. Handphone pemberiannya masih disayang Kenshin. Dan Rena menjawabnya, "Entar aja ya Ken. Aku cari gantinya. Entar aku berikan ke kamu." Kenshin tersenyum pula. Tak lama kemudian, ojek desa pun datang. Sedang menunggu di depan. Kenshin kemudian bilang, "Ayo Rena kita ke rumah kamu ya. Kita pulang. Kamu jangan lagi seperti ini. Aku nggak mau kamu terlihat keluar sendiri." Kenshin memberikan tangannya, dan si Rena pun menggenggam tangannya Kenshin. Kenshin menuntunnya melewati persawahan hingga sampai ke jalan, dan mereka pun akhirnya pulang bersama. Di saat itu Rena senyumnya merekah sambil memegang kalung pemberian Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.